Kalau kesulitan orang tua ya bertanya ke orang yang paham, yang ngerti gitu, ke sekolah atau kemanapun ke kiainya. Kalau nggak ngerti juga di air keras. Di air keras. Dikonservasi jadi cagar alam aja. Masukin ke museum. Masukin ke museum. Dibariskan dengan ini T-Rex yang lain-lain. Dinamika pendidikan dan orang tua mungkin lumayan agak berat. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Mungkin kita akan bahas itu. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah bukan pertanyaan pertama, jadi kita ngobrol santai aja dengan keluarkan aja apapun itu. Oh, bebas ya? Bebas ya? Bebas. Jadi jangan terpaku dengan kita dibatasi oleh apa gitu. Oh gitu. Kita bebas aja. Pertanyaan pertama mungkin menurut Rido sendiri, sekolah itu penting nggak sih? Sekolah itu nggak penting bagi saya. Alasannya? Yang penting itu berpendidikan. Karena apa? Kalau sekolah hanya sebagai sarana orang mencari informasi, orang jadi tahu sesuatu gitu. Hari ini nggak sekolah pun sebenarnya orang bisa. Jadi transfer knowledge itu bisa dari mana aja? Bisa dari mana aja. Bahkan hari ini saluran-saluran informasi sangat tidak terbatas gitu. Orang bisa aja belajar sendiri. Kalau ditanya sekolah penting nggak sih? Nggak penting. Yang penting apa? Berpendidikannya. Dengan cara-cara tertentu tentunya. Tertata, rapi, ada kurikulumnya gitu. Tetapi pertanyaannya apakah orang mampu kalau nggak sekolah bisa berpendidikan dengan cara-cara yang benar? Artinya tetap harus ada koridor dong di sana. Oh, tetap harus ada. Harus by system. Harus by system. Karena kalau tidak ada sistem yang mengatur, orang bisa cerdas, tetapi orang kalau cerdas doang buat apa istilahnya gitu. Tetapi kan sekolah jadi institusi yang salah satu institusi yang menegakkan moralitas terhadap orang lain gitu. Jadi kalau dia pinter, dia nggak korup misalnya, dia nggak mencederai kemanusiaan. Kalau dia beragama pinter, dia juga tidak mencederai orang lain misalnya. Ya hal-hal kayak itu kan penting, dan hal-hal kayak gitu kan ditemukan di institusi pendidikan, di keluarga maupun di sekolah gitu. Jadi betul ada satu kalimat yang pernah saya baca dulu ketika saya sempat baca, dan itu membekas di hati saya bahwa kalimatnya sendiri kalau nggak salah berbunyi begini: education for life, there is not education before heart. Artinya pendidikan itu sendiri nggak bakal pernah menjadi penting ketika hatinya juga tidak pernah dididik atau jiwanya juga tidak pernah dididik. Iya. Saya mengambil kalimatnya seperti itu. Jadi education for life kalau nggak salah kalimatnya, there is not education before your education your heart gitu. Jiwa kamu juga maksudnya harus dididik, iya, bukan betul. hanya tentang apa ya, jasmaninya gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang itu, sebetulnya kan harus kita akui bahwa yang namanya pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Ya. Tidak hanya di sekolah. Orang tua juga berpengaruh di sana. Yang menjadi permasalahan adalah sekolah itu selalu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh sistem. Tetapi kadang orang tua di luar sana, sorry nih bahasanya, orang tua di luar sana itu selalu berharap anaknya menjadi sesuatu dengan hanya menyerahkan kepada institusi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, kalau ngomongin pendidikan, institusi pendidikan itu bukan hanya sekolah. Anak itu banyak waktunya yang nggak di sekolah doang. Ada di keluarga, ada dia berselancar di internet, ada waktunya dia nongkrong, dan ada dia waktunya sekolah. Nah, kalau dari dua institusi sekolah dan keluarga saja misalnya, itu sudah tidak satu visi, tidak berjalan beriringan, anak itu menjadi kebingungan pada akhirnya. Jadi pada akhirnya di titik tertentu mau didengarkan kolot jeung sekolah. Kumaha? Iya anaknya, karena anak akan mencari jati dirinya di luar. Karena kok ya dua institusi anu geus established di baheula aya gitu. Vanguard, vokal ngomongin pendidikan, bahkan tempatnya orang berpendidikan. Tapi kok kebingungan kieu gitu. Gara-gara misalnya orang tua teu bisa komunikasi ke anak. Ada disinformasi antara satu dengan yang iya, lainnya. atau anakna sorangan ngalepaskeun anakna ka sakola tiba-tiba kitu wae dong micen batu ka jurang misalnya. Nah itu kan jadi anak jadi kebingungan gitu. Ketika anak menjadi sosok yang tidak disukai sekolah ataupun orang tua, malah marah kan kita. Seharusnya kan ini mesti diverifikasi ulang, dilihat kembali gitu. Apa sih yang salah? Boleh jadi misalnya orang tua sulit mengkomunikasikan, tidak tahu caranya gimana misalnya. Siapa tahu orang tuanya nggak tahu situasi hari ini kayak apa, nggak mengerti perasaan anak gitu. Makanya penting orang tua juga berpendidikan sebenarnya.
Maksudnya dia juga tahu caranya komunikasi dengan anak gitu macam-macam. Jadi kalau kita ambil misal kayak gini, paradigmanya zaman saya misal, atau mungkin zamannya Rido juga sempat mengalami bahwa ketika orang tua dulu berkata jangan lakukan itu pamali, kita selesai. Tetapi kalau anak yang sekarang kita harus akui bahwa mereka berpikir dengan cara logis. Sangat logis. Jadi apapun harus terlihat oleh matanya. Iya, nah, betul. Yang menjadi masalah mungkin yang menjadi pertanyaan paling besar adalah ketika institusi pendidikan itu berbicara tentang suatu logisitas, tetapi ketika datang ke keluarga itu malah tidak muncul. Artinya visinya sudah menjadi berbeda. Titik temunya harusnya di mana? Nah, kalau orang tua, bagi saya ya, kalau orang tua kesulitan komunikasi dengan anak, ya konsultasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya sekolah, gurunya atau kiainya gitu. Jadi jangan sampai ada orang tua dengan gurunya itu sangat berbeda pendapat. Makanya penting kalau memang orang tua punya kecenderungan sesuatu, misal kecenderungan tertentu terhadap sesuatu, pilih sekolah yang satu visi dengan dirinya sebenarnya. Soal itu saya kalau misalnya memang dia basically bukan dari kalangan NU misalnya, ya pondokanlah atau sekolahkan ke tempat-tempat yang memang bukan basically NU gitu. Karena sulit nanti anak gitu. Kalau kita berbicara tentang satu organisasi. Iya, kalau bicara soal kecenderungan tertentu gitu. Sementara masyarakat hari ini kan berkembang sedemikian rupa. Sangat cepat. Sementara orang tua dan sekolah itu tidak boleh dan aneh hukumnya kalau mereka itu jadi jadi mercusuar sendiri gitu di tengah masyarakat gitu. Terpisah seolah-olah gitu. Jadi memang orang tua itu mesti adaptable dengan situasi hari ini. Mesti mengerti keadaan di sekolah seperti apa. Nggak bisa melepas anak kayak gitu aja. Oh nggak bisa. Ya, jadi kalau misalkan kita ambil garis, kita ambil tarik, bukan kesimpulan sih sebetulnya, coba kita tarik benang merah. Sebetulnya masih banyak orang tua yang boleh kita bilang gagap mungkin ya. Masih gagap. Gagap ketika kalau disebut tidak bisa juga tidak mungkin karena mereka juga mengalami, manusia kan sangat mampu beradaptasi. Tetapi banyak orang tua yang posisinya sangat gagap ketika bertemu dengan kemajuan teknologi yang sebegitu cepatnya. Jangankan saya tidak akan berbicara orang lain, saya berbicara tentang diri saya sendiri terhadap anak saya sekarang baru kelas 6 SD. Tiba-tiba dia mulai keranjingan dengan K-pop lah bahasanya. K-pop. Korean populer itu pokoknya. Kemudian mulai cara pandangnya mulai berbeda. Kita juga sudah mulai kadang-kadang gagap. Apa yang harus saya lakukan? Jadi maksudnya mungkin menjadi pertanyaan adalah cara pendekatannya harus seperti apa? Nah, yang boleh saya mau ungkapkan sebenarnya banyak orang tua yang keras terhadap anaknya dan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap kepribadian diri anak. Bahkan anak tidak berubah karakternya. Nggak berubah karena situasi hari ini udah nggak bisa dibantah sama orang tua. Tapi masih ada orang tua yang ya katakanlah cukup keras gitu. Sampai ada istilah gini di tongkrongan anak muda tuh. Gimana? Nggak sekian baiklah kalau tia. Istilah lebih baik menunggu orang tua mati daripada orang tua berubah gitu. Alah buset. Biarkan aja mereka kayak gitu, ya udah kita bertahan aja. Tetapi kita tuh jadi diri kita sendiri gitu. Nah persoalannya orang tua mesti adaptable intinya dengan situasi hari ini. Minimal kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya bisa komunikasi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang communicable gitu terhadap anak. Artinya kalau kita lihat bahwa pendidikan itu kan harus sinergi antara lembaga dengan orang tua. Sangat harus. Sangat harus. Oke. Kalau sinergi seperti itu, sekarang visinya orang tua dengan visinya sekolah harus sama. Harus sama. Cuma kadang-kadang orang tua itu memaksakan kehendaknya, keinginannya untuk menjadi visinya. Atau mungkin bisa dibilang lah, dia ingin anaknya itu menjadi pencetak kesuksesan orang tua. Menjadi robot pengabul cita-cita orang tua. Jadi kalau misalkan kita balikan ke situ bahasanya, ya buat apa? Bukan mendidik dong kalau kayak gitu. Jadi kita hanya mengarahkan. Iya. Sama sekali nggak belajar artinya. Menimbun keinginan orang tua ditaruh di anak gitu. Anak nggak jadi manusia yang utuh pada dasarnya. Misal kita ambil, gua nggak hafiz, anak gua harus jadi hafiz. Ini saya ini. Ini ngomongin saya. Sorry, kan niat. Tapi maksudnya, misal saya sendiri punya cita-cita bahwa misalkan anak saya harus masuk ke pondok dan segala macam. Tetapi saya juga melihat perkembangannya, apakah dia cocok dan layak dan tidak. Artinya, mungkin menurut saya pribadi,
penelaahnya harus gimana gitu. Nah, saya juga orang tua juga gitu. Dulu mungkin ada keinginan untuk saya jadi hafiz gitu. Oke. Karena saya pinter ngajinya dulu. Dulu, nggak tahu sekarang. Oh enggak. Sekarang juga masih pinter. Saya mah orangnya munafik, pura-pura nakal padahal baik banget orangnya. Catat itu catat. Iya maksudnya. Tetapi sekeras apapun bapak terhadap anaknya, tetapi ada nilai toleransi yang cukup tinggi. Dia cuma pesannya kayak gini, jadi nanaon ge hop bae, yang penting bener. Nah, justru pendidikan itu di sana letaknya. Di orang tidak mesti jadi apapun karena setiap orang punya perannya masing-masing di alam semesta ini. Kiai, guru, kalau tidak ada tukang pom bensin jadi apa? Ya nggak bakal bisa jalan. Ya susah kan gitu. Ya terserah lu berperan sebagai apa, tetapi lu kudu bener. Komodi lamun bisa berlimpah mah bisa aya efekan jeung batur. Eta disebut berkah gitu cekolot. Aya keberlimpahan ke orang lain. Tapi jadi apapun lu gitu ya terserah lu, nu penting hiji, bener kuncina. Itu kan soal moralitas. Jadi saya pernah sempat ingat omongan dulu almarhum kakek. Kakek itu. Emang siapa nama kakek? Nama kakek Abdul Halim. Nama kakeknya? Saya mah siapa ya? Aku lupa. Jadi pernah dulu sih ingat omongan kakek. Kakek dulu pernah bilang katanya, waktu masih kecil pernah ngomong nih, gimana ya caranya supaya kalau misalkan katanya dibacok sama orang nggak nembus atau kebalah bahasanya. Kakek itu cuma ngomong gini. Kalau kamu nggak mau tembus sama golok orang, kuncinya satu, bener. Dan sampai sekarang masih terngiang. Jadi apa yang dikatakan oleh bapaknya Ridho tadi, bahwa kamu mau jadi apapun bisa, tapi tetap harus benar gitu. Bahasa benar itu kan sesuatu yang sebetulnya kalau saya bilang sendiri sangat luas artiannya. Kalau menurut pengalaman. Tetapi kan moralitas di sana isinya. Soal moralitas, etik, nilai gitu. Dan sekolah, institusi pendidikan apapun ya harus concern di sana sebenarnya. Lebih besar concern di sana gitu, etik. Tadi itu kalau soal pengetahuan orang bisa akses dari manapun. Tapi soal etik di luar itu nggak ada aturan-aturan etik, bebas-bebas aja orang. Mau nyomot apa, mau nyomot ini. Yang penting gue seneng. Iya, tapi di sekolah kan ada aturan-aturannya. Iya, betul. Kalau bikin makalah gini loh aturannya, nggak boleh kamu kopas sembarangan. Itu kan etik. Lu nggak boleh mengambil hak orang lain gitu. Nah itu diajarkan di mana? Di sekolah. Makanya sekolah menjadi tetap penting karena mengajari kita cara memanusiakan manusia gitu. Ya banyak sekali perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan yang tanpa dibarengi dengan moralitas tertentu pada akhirnya ya malah merusak. Nuklir misalnya, pakai perang gitu. Nah itulah mengapa sekolah dimasukkanlah ilmu-ilmu humanis itu zaman dulu di Eropa. Salah satunya ilmu sosiologi, antropologi gitu. Soal BP, bimbingan konseling macam-macam gitu, yang kayak gitu-gitu. Itu penting untuk mengkanter hal-hal yang membahayakan karena pengetahuan itu membahayakan di satu titik. Mesti dibentengi dengan apa? Dengan moralitas. Adanya di mana moralitas? Di sekolah. Di sekolah, di keluarga. Yang paling intens ya di sekolah gitu. Karena kan sekolah kan institusi yang resmi gitu dan orang pasti ke sekolah gitu larinya. Orang bisa jadi apapun, cuman orang untuk bener kan susah. Nah, itu adanya di sekolah. Iya, artinya kalau banyaklah kalimat ya yang bilang misalkan lu bisa jadi pinter, tapi lu nggak bakal bisa baik ketika hati lu nggak pernah dididik. Iya betul. Gitu. Adalah orang-orang yang berbicara seperti itu. Jadi artinya kalau misalkan kita ambil garis benang merah bahwa seharusnya orang tua ketika memberikan pendidikan ke anaknya seperti yang Ridho bilang tidak seperti membuang batu ke jurang. Artinya ketika di pendidikan orang tua juga harus tahu perkembangan anaknya sejauh apa, moralitasnya seperti apa, etiknya seperti apa. Tetapi harus kita akui di zaman sekarang orang tua itu seperti ya tadi, lepas ketika salah dia menyalahkan institusinya. Iya. Sebetulnya cara terbaik atau mungkin langkah terbaik dari orang tuanya untuk mendidik anaknya dengan institusi yang ada di sekitarnya seperti apa? Menurut Ridho? Cara terbaik tadi itu ketika orang tua kesulitan mengkomunikasikan keinginan terhadap anak, tanya, konsultasi terhadap orang di sekitarnya. Kalau orang tua masih sulit misalnya komunikasi dan tetap memaksakan dengan caranya dia, orang tua semacam itu mestinya dikonservasi dan dimuseumkan. Dijadikan artefak gitu loh. Iya, di air keras dijadikan artefak, dipajang aja gitu sebagai peninggalan masa lalu. Dikasih penjelasan di bawah kakinya. Ya maksudnya gini loh Pak.
saya pasti akan bertanya satu hal ke orang tuanya. Sudahkah Bapak menjadi sahabat terhadap si anak sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda dengan keinginan tua, anak mampu mengkomunikasikannya dengan cara yang beneran utuh terhadap orang tua. Sudahkah lu jadi sahabatnya dia? Yang ada musuhnya. Kalau belum lah, gimana mau didengerin gitu loh. Yang ada belum apa-apa ketika ditanya, "Dek, ngapain?" Gitu kan Iya. gitu kebanyakannya gitu. Iya. Jadi kayak ketika ngeliat orang tua itu kayak sosok yang didakutin banget gitu. Iya, jadi kayak vonis-vonis cepat yang dilakukan sama orang tua itu. Nggak bisa hari ini. Saya ingat kisahnya Nabi Ibrahim tuh. Pada saat Nabi Ibrahim diberikan wahyu untuk menyembelih anaknya, yang pada saat itu proses tawar-menawar kalau itu udah Tuhan perintahkan udah bisa ditawar lagi, udah langsung aja gitu. Saklek waktu itu saklek. Tetapi Nabi Ibrahim sempat memberikan ruang terhadap anaknya Ismail itu. Nak, bapak teh bermimpi ketemu Tuhan. Titah nyembelih kamu. Waduh, kumaha eta nak berkenan teu? Maksudnya Ibrahim memberikan ruang terhadap anak supaya anak bisa komunikasi, supaya mikir. Kalau bahasa sekarang katanya demokrasi di Demokrasi. Aya ngaranna. Aya ruang ke anak eta mengekspresikan dirina. Dong gitu. Akhirnya Ismail karena cara Ibrahim mengkomunikasikan itu caranya enak gitu, santai. Ismail sebagai anak pun meskipun itu sampai di titik nyawanya dia gitu, ya udahlah terserah bapak. Kalau memang bapak begitu, bapak juga kesulitan. Karena cara komunikasi Ibrahim yang oke gitu. Nah kuncinya ya komunikasi itu. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Baik antara institusi pendidikan dengan orang tua. Orang tua dengan anak, juga institusi pendidikan dengan anak. Kalau kesulitan orang tua ya bertanya ke orang yang paham, yang ngerti gitu, ke sekolah atau kemanapun ke kiainya. Kalau nggak ngerti juga di air keras. Dikonservasi jadi cagar alam aja. Masukin ke museum. Dibariskan dengan ini T-Rex yang lain-lain. Baik. Itu mungkin obrolan kita hari ini. Kalau kemana-mana nanti meluas juga dan agak bikin mumet. Takut bahaya juga. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin kita coba sudahi sampai di sini. Nanti ada next pertemuan mungkin kita akan bahas topik-topik karena lain. Sekali ke podcast saya rokoknya harus seselop sih. Siap. Itu urusannya Pak Produser. Tadi saya mau nanya kenapa ini Pak Elip Corbuzier nggak ngerokok, takut capsek ya? Bisa dibilang seperti itu. Pak kayaknya pengen ngerokok loh dari tadi. Bisa dibilang seperti itu. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Siap.